إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, sesungguhnya musibah dan bencana semua akibat daripada dosa-dosa manusia. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali semua itu akibat perbuatan-perbuatan kita. Allah berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat daripada dosa-dosa kalian juga. Umatul Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menimpakan azabnya kepada kaum-kaum yang mereka mengingkari Allah, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Nuh, Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Hud, itu kaum mereka Ad. Demikian pula kaum-kaum setelahnya, akibat mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya umatul Islam, ini sebagai sebuah peringatan kepada kita ketika kita merasakan kemarin bagaimana dahsyatnya gempa yang menimpa kita. Saudara-saudara kita di sana di Cianjur, mereka sekarang sedang menderita. Itu semua ya akhal Islam bukan karena Allah zalim, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Akan tetapi kita yang zalim, kita yang pastinya berbuat banyak dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah peringatkan kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah, agar kita senantiasa sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, yang fakir, dan membutuhkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Agar hilang kesombongan di hati-hati kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun derajat kita dan kedudukan kita, kita kecil di mata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya akhal Islam. Maka dengan adanya bencana ini ya akhal Islam adalah merupakan peringatan untuk kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kembali dengan peringatan ini, dengan apa lagi kita akan kembali? Belumkah saatnya kita kembali kepada Allah? Jangan sampai ya akhal Islam, kita seperti orang-orang ahli kitab sebelum kita. Panjang waktu kepada mereka
namun semakin keras hati mereka. Peringatan-peringatan Allah tak lagi mempan di hati mereka. Kita tidak ingin seperti itu. Subhanallah ya akhal Islam. Gempa yang kemarin terjadi ya akhal Islam menjadikan hati-hati orang yang beriman takut kepada Allah dan mengingatkan bahwasanya betapa kerasnya azab Allah kepada kita apabila kita tidak mau menaatinya, apabila kita tidak mau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, bagi mereka yang hatinya keras, mereka menganggap gempa itu hanyalah fenomena alam. Mereka tak pernah menghubungkan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Seakan-akan bumi ini berguncang tanpa izin Allah. Mereka menganggap ini hanya fenomena alam. La wallah. Sesungguhnya ya akhal Islam, tidak mungkin terjadi gempa kecuali dengan perintah dari Allah dan izin dari Allah Azza wa Jal. Semua atas perintah Allah, semua atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada yang ada di bumi, di langit maupun dimanapun melakukan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat al-Islam, namun tentunya ya akhal Islam, Allah tidak pernah zalim kepada orang-orang yang beriman. Musibah-musibah yang menimpa, bencana-bencana yang menimpa bagi orang yang beriman dan beramal saleh, itu adalah penghapus dosa-dosa mereka. Karena umat Islam ini umat yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah, laisa laha adzabun fil akhirah, wa innama adzabuha fid dunya bil zalazil wal qatl wal fitan, atau kama qala. Umatku, umat yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak diazab di akhirat, akan tetapi azab mereka di dunia saja, dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lainnya. Subhanallah. Ternyata ya akhal Islam, bagi umat Islam ini kasih sayang Allah. Allah ingin peringatkan mereka dengan adanya gempa. Allah pun ingin mengampuni dosa-dosa mereka yang senantiasa bertakwa, yang beriman dan beramal saleh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal iman, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini ya akhal Islam, dia akan segera sadar, dia segera kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingin dia diazab dalam kehidupan akhirat. Bagaimana azab Allah yang sangat keras di dalam kehidupan dunia ini saja kita tidak mampu untuk menahannya. Bagaimana dengan azabnya nanti dalam kehidupan akhirat ya akhal Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sesungguhnya ya akhal Islam, gempa yang terjadi memberikan sebuah peringatan kepada kita tentang akibat buruk perbuatan maksiat. Maksiat ya akhal Islam mencabut keberkahan. Maksiat ya akhal Islam mendatangkan kemurkaan. Maksiat ya akhal Islam menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan berbagai macam azab dari Allah. Namun tentunya saudaraku, sanksi Allah yang terlihat ringan dibandingkan sanksi Allah yang tidak terlihat.
Terkadang Allah memberikan sanksi kepada kita dengan sesuatu yang kita tidak rasakan. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, dicabut kekhusyuan dari hati kita. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, dijadikan kita berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Ketika kita memaksiati Allah, dijadikan kita tidak suka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah pun tidak suka kepada kita. Ya akhi, ini lebih berat ya akhi, dibandingkan sanksi yang terasa dan kita lihat. Maka ketika kita merasakan hal itu, saat kita sholat kita tidak bisa khusyuk, saat kita berzikir kita pun tidak merasa tentram, saat kita membaca Quran kita pun tidak merasa tenang. Fawallahi ya akhal Islam, itu musibah yang lebih besar daripada gempa ya akhal Islam. Maka kewajiban kita ya akhi, setiap kita berusaha berfikir tentang kehidupan kita di dunia, karena kita tidak akan pernah selamanya dalam kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadi al hajat. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.